Presiden Joko Widodo telah menandatangani Undang-Undang Ibu Kota Negara pada 15 Februari lalu, usai disahkan DPR. Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara di Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur pun resmi dimulai. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, wilayah ibu kota baru ini akan dikelola Badan Otorita Ibu Kota Negara Nusantara dan akan dipimpin Kepala Kawasan Otorita. Mendagri akan bertemu kepala daerah yang terdampak kebijakan ibu kota baru, salah satunya untuk membahas pengurangan kekuasaan wilayah dan penduduk. Nah, kekhususannya itu diantaranya adalah pimpinannya disebut dengan Kepala Kawasan Otorita setingkat menteri. Tapi bentuk pemerintahannya sendiri adalah setingkat provinsi. Nah, itu untuk mempercepat proses pembangunan, maka kawasan otorita ini harus diberikan kewenangan yang luas. Kita ingin berdiskusi, mereka agar memahami bahwa akan ada pengurangan kekuasaan wilayah dan kependudukan. Tapi sebetulnya kan ada nilai tambah yang sangat luar biasa untuk Kalimantan. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah KPPOD menyebut Badan Otorita IKN Nusantara sebagai hal baru dalam sejarah desentralisasi dan otonomi daerah. Kedepan, badan otorita tersebut akan menghadapi tantangan dalam tata kelola perencanaan, penganggaran, dan perumusan kebijakan karena tidak terdapat DPRD. Atau konteks seperti ini, otorita IKN ini memang benar-benar baru dalam sejarah kita berdesentralisasi dan berotonomi daerah, gitu ya. Sehingga kami melihat otorita IKN ini dari sisi karakter ontologis sebagai sebuah pemda itu sangat berbeda, gitu. Sehingga yang kami lihat ke depan, terutama dari sisi tantangannya, bagaimana kita mendesain tata kelola, terutama kalau kita bicara perencanaan, penganggaran, perumusan kebijakan, pembentukan kelembagaan, yang selama ini dalam praktik di pemerintah daerah selalu berinteraksi antara dua itu, antara Pemda dengan DPRD, gitu ya. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyebut akan dibentuk Komando Daerah Militer atau Kodam baru, serta pembangunan fasilitas militer untuk 3 matra di Ibu Kota Negara Nusantara. Serta ada tambahan 30.000 hingga 50.000 prajurit untuk bertugas di sana. Di Ibu Kota Negara, kita akan menghadirkan Kodam baru dengan perangkatnya. Kemudian untuk Angkatan Udara, Lanut, Kosek itu pertahanan udara, unsurnya ya antara lain, kemudian juga respon, itu juga baru. Kemudian termasuk Lanut. Kami juga akan mengajukan penambahan personel kepada Menteri Pertahanan karena beliau yang memiliki kewenangan pembangunan kekuatan. Antara 30.000 sampai 50.000 personel baru, darat, laut, udara. Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut ibu kota negara ini dibangun smart and green, serta berbeda dengan Jakarta. Pembangunannya memerlukan waktu bertahap dan jangka panjang. Tentu saja ini satu kesempatan bagi kita sebagai bangsa Indonesia untuk bersama-sama bergotong royong bisa membuktikan bahwa ibu kota negara yang baru itu akan bisa dibangun dari awal sesuai dengan kebutuhannya. Ibu kota yang akan datang itu memang suatu ibu kota yang berbeda dengan DKI Jakarta, walaupun tentu saja tidak cukup waktu yang ada. Kalau hanya ditargetkan 2 tahun, 3 tahun, ini adalah suatu pembangunan yang memerlukan waktu yang bertahap dan jangka panjang. Sejumlah pihak menilai Badan Otorita Ibu Kota Negara Nusantara masih memiliki kerancuan wewenang dan format pemerintahan. Pemerintah perlu mengantisipasi dengan menyusunnya dalam regulasi turunan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara baru. Tim Liputan Kompas TV.